تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Indahsia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indahsiar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Para pendengar dimanapun Anda berada, waktu di studio kini menunjukkan pukul 11:51 dan untuk waktu zuhur ya, wilayah Cirebon Kota dan sekitarnya akan jatuh pada pukul 11:52 dan sambil menanti khotib datang untuk menyampaikan khutbah Jumat di kesempatan siang hari ini, kita akan putarkan kembali beberapa murotal pilihan untuk Anda semua bagi yang mendengarkan, baik yang sedang safar maupun para wanita di rumah. Dan kita akan ikuti khutbah Jumat di kesempatan siang hari ini bersama Ustadzuna Al-Fadil Ibrahim bin Muhammad As-Sawet Hafizahullahu Ta'ala. Dan siapkan ya persiapan apa yang perlu dipersiapkan dari persiapan Jumat, ataupun bagi yang ingin mendengarkan khutbah dari rumah ya, untuk kaum wanita dan juga anak-anaknya, maka alangkah baiknya untuk mempersiapkan alat tulis atau mempersiapkan apa yang diperlukan. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Indahsia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu punya pesan kepada kita. Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil atiq. Ikuti ajaran Nabi, jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama, kalian sudah dicukupi. Dalam beragama enggak perlu ngarang. Dalam beragama enggak perlu kita membuat-buat acara yang baru, hanya ngikuti apa yang datang dari Nabi. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi, enggak usah letih-letih mengarang, mencari-cari bentuk ibadah yang kayak apa. Alaikum bil atiq, hendaklah kalian ya memegangi sesuatu yang lawas, yaitu yang datang dari Nabi. Mangkana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu 'alil fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kanu afdala hadhil ummah wa abarraha quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u fi atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Barang siapa dari kalian ingin mengambil figur, menjadikan orang sebagai figur teladan, contoh panutan, ikutilah orang yang sudah mati. Maksudnya teladanilah orang yang sudah mati di atas istiqomah, di atas kebenaran. Karena orang yang masih hidup gak ada jaminan dia selamat dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak ada jaminan dia terbebas dari penyimpangan. Siapa jadi maksud orang yang mati tadi? Orang-orang yang hendaknya kita meneladani mereka, yaitu para sahabat Rasulullah, yang mereka meninggal memang di atas kebaikan. Mereka adalah paling bagusnya umat ini, umat yang paling baik hatinya, paling mendalam ilmunya, dan umat yang gak neko-neko, umat yang gak macem-macem. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, dan berpegang teguhlah kalian dengan apa yang mampu kalian pegang dari akhlak dan agama mereka. Sesungguhnya mereka di atas
petunjuk yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litundira qawman ma atahum min nadhirin min qablik ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi' afala tatadhakkarun. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Dhalika 'alimul ghaibi wash-shahadati al-'azizur rahim. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Wa qalu wa idha dhalalna fil ardi ainna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah merupakan salah satu nikmat yang besar, salah satu nikmat yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala karuniakan seorang hamba dengannya adalah nikmat waktu dan juga kesempatan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganggap besar perkara waktu dan kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya. Allah Subhanahu wa taala membesarkan perkara dan urusannya sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakannya dalam firman-firman-Nya sebagai sumpah-sumpah. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat besar urusannya. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Namun Allah Subhanahu wa taala menggunakan sesuatu yang itu adalah sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bersumpah dengan urusan waktu dan kesempatan ini. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, demi waktu malam apabila telah menjadi gelap. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu 10 hari dan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dalam firman-Nya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi waktu malam apabila telah menjadi gelap menggantikan siang, demi waktu siang apabila telah menjadi terang menggantikan yang telah gelap sebelumnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah itu semua kecuali menunjukkan besarnya urusan waktu dan kesempatan ini. Bukan perkara yang biasa-biasa saja, bukan perkara yang seharusnya diremehkan, melainkan seseorang harus memperhatikan dan selalu dan terus-menerus menghargai masalah waktu ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dan menuntaskan dalam menjalani urusan dan kebutuhan duniamu, bersegeralah, jangan biarkan waktu itu berlalu. Bersegeralah kembali dan mendekatkan diri kepada Rabbmu, menjalani amal saleh, menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, diingatkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
untuk sangat memperhatikan terkait masalah waktu ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkara waktu, menjadikan seseorang menghargai waktunya, kesempatannya, menganggap besar urusan waktu ini sebagai fitrah mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai fitrah, semua manusia akan mengerti sangat pentingnya dan berharganya masalah waktu dan kesempatan yang dia miliki. Hanya saja kebanyakan manusia melalaikan, hanya saja kebanyakan mereka melupakan sehingga cenderung meremehkan dan bersantai-santai dalam menghadapi waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang mereka miliki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan. Nabi SAW juga mengingatkan umatnya. Rasul SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang manusia ini banyak melalaikannya, meremehkan sehingga lalai dan melupakannya. Dua nikmat ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sekalipun mereka menyadari namun kebanyakan mereka melupakan, sehingga diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatlah ini nikmat, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kesehatan dan juga nikmat waktu dan kesempatan ini hilang darimu, barulah kemudian engkau menyadari nikmat tersebut. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya selagi nikmat itu masih Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan agar seperti inilah seharusnya seorang hamba ketika dia dalam keadaan nikmat, memiliki waktu dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 kesempatan yang kamu miliki sebelum 5 kesempatan tersebut berubah menjadi 5 perkara lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hayataka qabla mautik." Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kehidupanmu sebelum tergantikan oleh kematian yang datang padamu. Wasihataka qabla saqamik. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesehatanmu sebelum datang padamu sakit yang akan menghilangkan kesehatan tadi. Wa faraghaka qabla syughlik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah pula kesempatan waktu yang kamu miliki, keluangan yang kamu miliki sebelum datang padamu kesibukan dan sempitnya waktu, sehingga engkau tidak bisa menjalani apa yang baik untukmu, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kata Rasulullah SAW, pergunakanlah, ingatlah dan pergunakanlah kesempatan-kesempatan tersebut. Wa syababaka qabla haramik. Dan juga pergunakanlah dengan sebaik-baiknya umurmu, masa mudamu, selagi engkau memiliki kesempatan hidup di dunia ini, sebelum datang waktu di mana kekuatan umurmu sudah mulai melemah, sulit dan berat untuk menjalani perkara-perkara manfaat baik itu dunia maupun akhirat. Kemudian yang kelima kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrik. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya harta yang kamu miliki. Ketika engkau memiliki kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai sebelum harta itu tidak ada padamu dan engkau menyesalinya. Engkau tidak bisa lagi menggunakan harta yang telah lalu, telah lewat tadi untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah hilang darimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, terus kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait masalah waktu ini, karena begitu besarnya, begitu berharganya urusan waktu dan kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa hidupnya manusia di muka bumi, kemudian nanti akan datang kepada mereka ajal mereka, kemudian mereka meninggalkan dunia ini, adalah dalam rangka amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengadakan kehidupan dan kematian ini agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala tatkala memberitakan pada kita perkara ini, ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang hamba bisa beramal soleh dalam kehidupannya kecuali membutuhkan waktu dan kesempatan. Maka kembali lagi, ini menunjukkan begitu pentingnya perkara waktu, begitu berharganya perkara waktu dan kesempatan. Jangan sampai itu lewat begitu saja tanpa ada manfaat yang kita dapatkan, baik urusan akhirat maupun urusan dunia yang membantu kita dalam melaksanakan urusan-urusan akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang terbaik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau dengan tegas mengatakan, man ta'ala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya di dunia ini namun baik amalan-amalannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya ketika orang ini bertanya, siapakah manusia yang terjelek? Ayyun nasi syarr? Siapakah manusia yang terburuk keadaannya? Sebaliknya Rasulullah SAW katakan pula, man tala umruh wa sa'a amaluh. Siapa yang panjang umurnya, artinya banyak memiliki waktu dan kesempatan, namun sa'a amaluh, jelek amalannya. Dia tidak gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Allah berikan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga itu lewat begitu saja, bahkan dengan waktu yang sangat panjangnya, sehingga kata Rasulullah SAW, dialah yang terjelek keadaannya di muka bumi ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga turut menyampaikan betapa pentingnya perkara waktu ini. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku tidak memiliki penyesalan yang terbesar dalam hidupku kecuali satu hal, yaitu nadimtu ala syai' gharubat syamsuhu, nadimtu ala yaumin gharubat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Tidak ada penyesalanku dalam hidupku yang terbesar dibandingkan lewatnya satu hari dalam umurku, terbenam matahari di hari tersebut, namun tidak ada amalanku yang bertambah pada hari itu. Itulah yang terbesar yang aku pernah sesali dalam kehidupanku. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, para ulama menceritakan tentang keadaan para salaf. Mereka rahimahumullahu ta'ala menceritakan, adraktu aqwaman, sungguh aku mendapati para salaf, kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Sungguh aku mendapati kehidupan mereka para salaf, para ulama yang begitu sadar dan begitu bersungguh-sungguh dalam menyikapi waktu ini. Kata beliau, kata para ulama rahimahumullah, aku mendapati mereka sungguh lebih bersemangat dalam menggunakan kesempatan-kesempatan waktu mereka untuk amal soleh dibandingkan kesemangatan kalian semua dalam mencari dunia kalian. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan para salaf. Sebegitu semangatnya seseorang yang merupakan ahlu dunia dalam mencari dunia, dalam mencari harta, kebutuhan-kebutuhan dunia, ambisi mereka terhadap dunia, ketahuilah para salaf dalam menyikapi waktu dan kesempatan mereka untuk amal soleh lebih besar daripada semangat itu. Dikisahkan pula tentang para salaf rahimahumullah bahwasanya saking bersungguh-sungguhnya mereka, saking mereka begitu menggunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan dan waktu yang mereka miliki, sehingga dikisahkan andaikan ada seorang yang datang kepada mereka memberitahukan bahwa ajal akan datang padamu besok hari, niscaya seorang salaf ini tidak bisa menambah waktu lagi, tidak bisa menambah amal soleh lagi untuk menghadapi ajal besok, dikarenakan waktu-waktunya sudah penuh dengan amal soleh, dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan mereka yang betul-betul mengingat apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan untuk amal saleh dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala as-salamah wal afiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi betapa kita terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para salaf rahimahumullahu taala. Bahkan mereka contohkan itu dalam kehidupan mereka yang patut untuk kita contoh dan wajib harus untuk kita meniti jejak mereka dalam menggunakan dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang mereka miliki. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, namun bukan maksud dari apa yang telah disebutkan tadi seseorang tidak boleh sama sekali menjalani perbaikan-perbaikan, manfaat-manfaat yang itu merupakan urusan dunia mereka. Yang dilarang dan yang tercela adalah ketika hal itu menjadi penghalang dia dalam menjalani ketaatan dan amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia gunakan dengan sewajarnya, kemudian telah selesai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, maka hal ini apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagaimana kita dengarkan di khutbah yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dalam menjalani urusan kebutuhan duniamu, maka bersegeralah. Artinya bukan itu tidak diperbolehkan, namun silahkan lakukan, namun jangan biarkan ada waktu yang terbuang. Segera engkau kembali dan taat beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam Al-Qur'an, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan yang itu merupakan kebutuhan hajat duniamu. Ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ayat ini diarahkan kepada orang-orang yang mereka begitu semangatnya dalam menjalani ketaatan dan amal soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga hajat dan juga kebutuhan dunia mereka lupakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun kebanyakan manusia, apalagi di akhir-akhir zaman sekarang ini, kebanyakan mereka begitu semangatnya dalam menjalani urusan-urusan dunia, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu merupakan kebutuhan dunia mereka, bahkan itu di luar kebutuhan yang merupakan memperbanyak dan juga ambisi terhadap dunia. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, maka butuh ada yang mengingatkan kita dengan wala tansa nasibaka minal akhirah. Jangan kamu melupakan urusan akhiratmu, dikarenakan itulah keadaan kita kebanyakan di zaman ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menasihatkan. Beliau berkata, inni la akrah, sungguh aku tidak suka, an ara ahadakum sabahlala, sungguh aku tidak suka melihat salah seorang di antara kalian yang kegiatannya, kehidupannya di dunia ini pengangguran begitu saja. La fi amal dunya wala fi amal akhirah. Tidak dia dalam kesibukan urusan dunianya, tidak pula dia dalam kesibukan urusan akhiratnya. Inilah orang yang terjelek, orang yang tidak disukai
oleh para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang tercela, yaitu ketika tidak ada waktu yang dia gunakan untuk dia meraih manfaat dunia maupun akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka gunakanlah kesempatan-kesempatan dan waktu yang kita dapatkan dengan sebaik-baiknya untuk urusan akhirat, amal soleh, dan juga untuk urusan dunia, namun dengan syarat itu tidak menjadi penghalang dia dalam menjalani urusan akhiratnya. Nabi SAW juga dalam wasiatnya, beliau SAW menasihati, mewasiatkan umat ini dengan 3 perkara. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Nasihat yang pertama, beliau nasihatkan pada kita SAW agar kita memiliki kesungguh-sungguhan, memiliki tekad dalam kehidupan, tidak penuh dengan bermalas-malasan dan bersantai-santai. Kemudian nasihat yang kedua dari beliau SAW adalah ala ma yanfa'uk, agar kamu pergunakan kesungguh-sungguhan dan tekad yang kamu miliki tadi untuk perkara yang itu manfaat, baik itu manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Manfaat yang merupakan manfaat akhirat jelas perkaranya, jelas itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita hidup di dunia ini dituntut untuk perkara tersebut. Namun manfaat dunia itu juga diperbolehkan sebagaimana kita dengarkan tadi, namun dengan syarat tidak menjadi penghalang dalam menjalani urusan akhirat. Oleh karena itu ini ditunjukkan pula oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada nasihatnya yang ketiga, wasta'in billah. Dan mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala dalam engkau menjalani manfaat-manfaat tadi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang ingin menantang Allah Subhanahu wa taala, menolak panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Oleh karena itu dengan nasihat yang ketiga ini, wasta'in billah, mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan yang diperbolehkan adalah 2 perkara. Beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua meraih manfaat dunia selama itu tidak menjadi penghalang dalam urusan akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita waktu dan kesempatan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa meraih manfaat dari kesempatan-kesempatan yang kita miliki tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang meraih husnul khatimah, akhir yang baik di kehidupan dunia ini, sehingga kita bisa meraih kenikmatan-kenikmatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. استووا سووا صفوفكم تراصوا سدوا الخلل لا تدعوا فرجات للشيطان استووا استووا. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.